Inilah kisahku. Namaku Sari, seorang janda berusia 35 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Surakarta. Sudah hampir 5 tahun berlalu sejak suamiku meninggal dunia akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Awalnya, aku merasa segalanya akan baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, kesepian mulai mengambil alih hidupku. Masa-masa indah bersamanya yang dulu selalu menghiasi hari-hariku kini terasa seperti bayangan kelam yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri, seolah-olah ada seorang pendengar setia yang menemani. Aroma nasi goreng dan tempe mendesis di dapur seringkali mengingatkanku pada rutinitas yang lebih ceria, saat suamiku masih ada. Dia selalu bilang, "Sari, kau adalah juru masak terbaik." Suara itu kini hanya tersisa dalam kenangan. Ketika aku menyantap sarapan seorang diri, rasa kesepian itu menggerogoti hatiku. Melihat kursi kosong di depanku membuat hatiku terasa hampa. Bulan demi bulan berlalu, dan kegelisahan pun tumbuh di dalam diriku. Banyak teman-temanku yang sudah menemukan kebahagiaan baru, menikah lagi, atau menjalin hubungan yang hangat. Di sisi lain, aku merasa terjebak dalam lukaku sendiri. Kerinduanku akan cinta dan kasih sayang semakin dalam. Suatu malam, ketika angin berhembus lembut, aku beranikan diri mencari jodoh. Setelah semua yang kuhadapi, rasanya wajar jika aku berharap mendapatkan cinta lagi. Aku mulai bergabung dengan beberapa grup di media sosial yang mempertemukan janda dan duda. Dalam hati kecilku, selalu ada harapan untuk menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan ini. Namun, harapan itu juga dihantui oleh ketakutan akan penolakan. Sama seperti saat aku berada di tengah kerumunan, merindukan sosok yang takkan pernah kembali. Suatu pagi, sambil memandangi layar ponselku, aku menemukan sebuah postingan yang menarik perhatianku. Duda berusia 60 tahun mencari teman hidup, tulisnya. Namanya adalah Pak Budi. Profilnya sederhana, dengan foto pria paruh baya yang tersenyum di tengah kebun. Rasa ingin tahuku membakar semangatku untuk menghubunginya. Mungkin, justru Pak Budi adalah orang yang bisa memahami kekecewaanku dan merangkulku dengan kasih sayang. Kami mulai berkomunikasi melalui pesan singkat. Setiap pesan yang masuk seperti aliran energi baru dalam hidupku. Kami berbagi cerita, mengisahkan tentang masa lalu, dan membahas mimpi-mimpi yang mungkin bisa kami bangun bersama. Namun, walaupun aku merasa terhubung, kegelisahan itu masih menyertai. Apakah aku benar-benar siap untuk membuka hatiku lagi? Setelah beberapa minggu berkomunikasi, kami sepakat mengatur pertemuan. Rasanya campur aduk, antara bersemangat dan ketakutan. Akhirnya, hari yang kutunggu tiba. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, berharap tampil secantik mungkin. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup ramai. Pak Budi menungguku dengan senyum hangat dan tatapan lembut yang membuatku merasa lebih tenang. Kami berbincang-bincang tentang kehidupan kami masing-masing. Pak Budi bercerita tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan hidup mandiri. Dia menceritakan betapa sepinya hidupnya setelah ditinggal pergi oleh istrinya. Rasa sama yang kami rasakan membuat pertemuan itu terasa lebih dalam. Namun, di balik senyum dan tawa kami, ada sebuah bayangan kesedihan yang tak bisa kami sembunyikan. Kebahagiaan itu tak bertahan lama saat Pak Budi mulai mengajukan pertanyaan tentang masa lalu suamiku. Hatiku terasa tertusuk. Kenangan itu muncul kembali, membuat rasa sakit itu terasa lebih nyeri. Apakah mungkin aku bisa melupakan semua ini dan membangun hubungan baru? Atau akankah aku terus terlilit pada bayang-bayang kehidupan yang telah berlalu? Setelah pertemuan itu, kami sering bertemu. Namun, lambat laun, aku merasakan ketidakcocokan. Setiap kali kami berbicara, ada hal-hal yang membuatku meragukan apakah kami benar-benar sejalan. Kesedihan dalam hatiku tak bisa disangkal.
Aku merasa seperti sedang berjuang melawan arus, mencoba mencintai seseorang yang perasaannya tak sepenuhnya bisa ku terima. Suatu malam, kami sedang duduk di halaman belakang rumahku, menikmati udara malam. Pak Budi kemudian mulai berbicara tentang rencana masa depan. Rencananya untuk memulai usaha kecil dan mengajak keluarganya lebih dekat membuatku berpikir, apakah aku benar-benar mampu menjadi bagian dari hidupnya? Kesedihan melanda saat aku menyadari bahwa meskipun semua usaha ini, aku masih merasa kosong. Akhirnya, di tengah suatu pembicaraan yang hangat, Pak Budi mengungkapkan kekecewaannya. Dia merasa aku tak bisa sepenuhnya memasuki hidupnya, seolah bagian dari diriku masih terperangkap dalam kenangan masa lalu. Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Meski aku tahu dia berbicara dari hati, kekecewaan itu menghujam dalam-dalam ke relung hatiku. Kami berdebat, dan akhirnya dia memutuskan untuk mundur. Mungkin memang lebih baik kita tidak melanjutkan ini, Sari. Aku tidak ingin mengganggu prosesmu, katanya. Hatiku hancur mendengar ucapan itu. Meski aku merasa bahwa dia membuat keputusan terbaik, aku tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Sendirian kembali, tanpa sosok yang bisa sama-sama berbagi pemikiran dan perasaan. Di antara air mata dan kesedihan, aku menyadari bahwa hidupku tidak bisa berhenti di sini. Meski sakit, aku ingin melanjutkan pencarian ini. Cinta memang bisa melukai, tetapi tanpa cinta, hidupku juga hampa. Setelah beberapa minggu merenung dan berusaha bangkit, aku memutuskan untuk membuka hatiku untuk mencari jodoh kembali. Aku tahu ada banyak duda di luar sana yang juga merasa sepi dan merindukan cinta. Pencarian jodoh bukanlah hal yang mudah dan mungkin akan membawa lagi kebingungan dan kesedihan. Namun, aku siap menghadapi setiap tantangan ini. Siapa tahu, mungkin di luar sana adalah orang yang bisa menghapus kesedihanku dan memberi arti baru dalam hidupku. Aku akan berusaha lagi, meski untuk saat ini, aku merasa kosong dan sendiri. Jika kamu merasakan cerita ini, jangan ragu untuk memberi dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Setiap perjalanan cinta memiliki cerita yang berharga, dan siapa tahu, mungkin bisa menginspirasi seseorang untuk tidak menyerah. Cinta memang sulit, tetapi harapan selalu ada selama kita berani mencarinya. Terima kasih sudah mengikuti kisahku ini. Aku doakan semoga kita semua panjang umur, enteng jodoh dan banyak rezeki. Amin.